Bisa jadi kalau temennya lagi puasa ngajakin ke warteg berarti setan ya tuh. Ya, bisa atau jadi. gimana? Atau bisa jadi godaan itu sebelum Ramadan. Ramadan ini bener-bener kuliah kita ya, Pak? Iya, betul. Tempat belajar kita, madrasah kita ya. Itu, betul. Tapi mereka punya ini, punya apa namanya, pegangan katanya Betul. kalau membahagiakan istri dan keluarga itu pahala Betul, juga. betul. Betul. Tapi kan ya mudah-mudahan itu salah ya. Maksudnya nggak pada tempatnya iya, gitu ya. Ada waktunya juga. Ada waktunya. Puasa Senin Kemis atau puasa yang lainnya bila bertamu nih Tan. Gimana tuh hukumnya Tan? Ditawarin minum, ditawarin makan sama tuan rumah. Itu hukumnya gimana Tan? Atau harus dibatalkan atau gimana Tan? Melihat bagaimana tuan rumah itu hatta yuhayyiru bi anfusikum. Nah, Allah merubah suatu kaum ya, sampai bila kaum itu berubah sendiri. Suara Al-Haq, semakin tahu semakin sadar. Semakin banyak ilmu, semakin merasa tidak tahu. Selamat datang kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang membuat kita bisa berkumpul di acara hari ini, ngobrol bareng dengan Ustadz Suara Al-Haq. Semoga acara ini bisa menginspirasi kita semuanya dan menambah ilmu. Karena iman kita biasanya naik turun. Naik turun ini kita bisa introspeksi diri. Bahwa kita itu bisa jadi kita nggak bisa mendengar sesuatu yang baik. Itu karena sering mendengarkan sesuatu yang nggak disukai sama Allah. Dan kita sering melihat sesuatu yang tidak menyentuh ke hati, bisa jadi karena mata kita terlalu sering melihat hal-hal yang tidak disukai Allah. Oleh karena itu, acara ini terbentuk, semoga menjadi sesuatu yang bisa membangkitkan iman kita. Mari kita sambut bersama Ustadz kita. Silahkan perkenalkan Ustadz. Insyaallah. Perkenalkan, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya itu Abdurrahman Hidayat. Abdurrahman Hidayat. Lahir di Purwokerto, asli Purwokerto. Asli Purwokerto ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu memang asli sini. Dekat sini malah, dekat sini. Oh, gitu. Dekat sini berarti dekat, ya? Masih sekitaran sini juga, ya. Untuk saat ini aktivitas mengajar ya di mana? Di pondok pesantren di Karanglewas, yaitu Al Faruq Karanglewas. Sama juga bantu ada SMP namanya Akil Balik gitu. Saya bantu di juga. Mana itu? Di Purwokerto di Sokaraja. Oh, Sokaraja. Saya sifatnya bantu aja. Sebelumnya ada lagi, tapi untuk saat ini dua itu. Dan aktivitas lain ya inilah biasa sosial dan apa namanya keagamaan. Kadang diminta khutbah Jumat dan seterusnya. Masya Allah. Gitu. Ada taklim juga sesekali gitu. Lingkungannya berarti tiap hari itu ini ya, lingkungan kebaikan ya, Masya Allah. Alhamdulillah, itu diantara yang patut saya bersyukur ya, itu. Terus untuk saat ini kita juga, saya pribadi lebih banyak belajar juga, karena ternyata di pondok juga, alhamdulillah kita, namanya ilmu kan tadi ya, apa namanya, tidak semakin digali semakin kurang ya. Dalam artian kita kayak gini ternyata masih banyak yang lebih berilmu, dan kita masih bisa berkesempatan untuk belajar sama beliau-beliau ini. Jadi alhamdulillah itu. Jadi kita belajar juga kita ngajar selalu. Ya tadi untuk menjaga inilah istiqomah itu perlu seperti itu, selalu kita belajar gitu. Ya. Moga-moga acara ini menjadi kebaikan ya Tat ya. Insyaallah. Nah, ini kan mau menghadapi bulan Ramadan nih Tat. Ya. Masalah bulan Ramadan ini kan kenapa Allah hadiahkan bulan Ramadan kepada hambanya ini? Nah, ini hadiah gitu ya. Hadiah. Berarti sebuah hadiah ya? Iya, hadiah. Betul. Karena betul. Di zamannya sebelum Nabi Muhammad kan umurnya panjang nih, betul. Ada yang 1000 tahun. Tapi dengan adanya bulan Ramadan, Masya Allah ya, kita menjumpai bulan Ramadan ini bisa mendapat malam Lailatul Qadar. Betul. Itu kan
sholat kita Masya Allah. dikalikan berapa gitu Nah, kan ya Tat? Saya kurang betul. ini lah, coba Iya, dijelaskan. 1000 tahun gitu Oh, ya. Masya Allah ya. 1000 bulan ya, 1000 bulan, atau ya. sekitar 80 tahun sekian lebih. Ya. Nah, disebutkan ketika masuk bulan Ramadan ketika itu di zaman Rasulullah senantiasa memberikan tarhib atau memberikan kabar gembira Kabar gembira. akan kedatangan bulan Ramadan. Heeh. Kenapa? Karena bulan Ramadan datang dalam keadaan kita sehat, Amin. ya, seperti sehat, masih hidup seperti itu kan tadi disebutkan, berarti memang hadiah ya. Rasul mengatakan qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang bulan Ramadan. Benar-benar Ramadan telah datang ini. Iya. Nah, seperti itu ya. Jadi alhamdulillah ini kita bertemu dengan berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan kita sehat seperti itu, dalam keadaan kegembiraan afiat, harusnya ya. harus bergembira itu. Maka yang harus kita lakukan pertama harus gembira. Karena tadi namanya hadiah, sudah kata hadiah sudah satu yang ini ya, tidak semua orang diberi. Mendapatkan ya. Iya, ada tahun lalu sama-sama taraweh dengan kita ternyata sudah nggak ada orangnya. Oh, Masya Allah. Ya, jadi ya. 1 bulan lalu masih ada bersama kita masih kan. Ada Entah itu saudara atau tetangga, ternyata saat ini sudah dipanggil kita, ya. Atau mungkin pekan yang lalu gitu ya. Atau mungkin hari kemarin. Ya, seperti itu, masih sehat kemarin, masih ini, ternyata mengagetkan kita semuanya. Nah, makanya telah datang bulan Ramadan. Disebutkan di antara hadiahnya adalah syahrun mubarak. Kata Rasulullah itu bulan yang penuh berkah, penuh berkah. Di antara berkahnya tadi sebutkan umat terdahulu umurnya sampai ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan Nabi Nuh itu dakwahnya saja 1000 tahun kurang 50 1000 tahun kurang 50 tahun, berarti dakwahnya saja 950 tahun. Berarti kan sebelumnya udah. Iya, tentunya otomatis bisa jadi kita pahami usianya lebih dari itu. Lebih dari itu ya. Iya. Di bulan Ramadan itu diwajibkan puasa Ramadan, puasa, diwajibkan puasa ya, di puasa. Qad iftarada alaikum siyamah. Allah telah mewajibkan puasa. Dan di antara bentuk keberkahannya lagi, bentuk hadiah tadi, dibuka pintu surga ya kan, disebutkan di hadis itu. Kemudian juga ditutup pintu neraka dan setan dibelenggu. Setan dibelenggu. Dari sini setan dibelenggu menunjukkan jihad kita atau perjuangan kita itu ya, hawa nafsu kita sudah nggak ada alasan saya digoda setan. Sudah nggak ada alasan lagi, sudah pokoknya antara kamu sama hawa nafsu kamu itu bagaimana kita gitu, bagaimana kita ya, seperti itu. Dan tadi tambah lagi ada 1 malam yang lebih baik dari khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Ditutup dalam hadis tadi Rasul mengatakan siapa saja yang terhalang dari segala kebaikan maka dia adalah orang yang sangat rugi sekali. Karena kesempatan. Di antara buktinya disebutkan dalam sebuah riwayat Rasulullah menceritakan ada 3 orang sama-sama berangkat jihad, sama-sama berangkat jihad. Ternyata yang 2 mati syahid. Ya, insya Allah kaum muslimin sudah tahu bagaimana keutamaan orang yang meninggal di jihad itu ya, mati syahid. Nah, dan yang 1 masih hidup. Nah, ternyata justru malah yang 1 ini derajatnya lebih tinggi dibandingkan ini. Kan keheranan nih, kok bisa seperti itu? Bisa ya? Ternyata tadi karena dia gunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, dan sampai dia menjumpai bulan Ramadan dia gunakan waktunya untuk ketaatan ibadah. Berarti kita yang belum bisa kesempatan untuk jihad, kita nggak usah kecewa ya. Iya, betul. Karena ada sesuatu yang lebih banyak di bulan sekali. Ramadan ini. Iya. Allah kan membukakan pintu kebaikan bukan hanya 1 saja, banyak sekali. Ada orang dimudahkan jihad, ada yang sedekah gitu. Ada yang mungkin bisa multi talent dalam semuanya bisa gitu ya. Semua bisa. Makanya tergantung dari niat dan seperti itu. Itunya kita ya. Seperti itu. Oh, Masya Allah, barakallahu fiik. Tad, setan kan dibelenggu nih Tad. Ya, Masya Allah ya. Tapi kok masih ada di warteg-warteg itu kelihatan kakinya, itu gimana tuh Tad? Apa yang berbeda itu? Iya. Menurut pandangan Ustaz apa itu Tad? Ya. Karena disebutkan di surat surat An-Nas itu. Surat An-Nas kan minal jinnati wan nas ya. Setan itu memang dari 2 golongan manusia gitu. Oh, gitu ya. Ada 2 golongan makhluk ya. Ada
minal jin, Dan dari jin, dari golongan manusia. iya, setan. Dan setan itu adalah sifat ya, sifat jahat. Heeh. Kalau ada pada manusia ya, Mm-mm. ya setan berwujud manusia. Iya. Ketika dari kalangan jin ya yang tidak tampak ya. Bisa jadi kalau temennya lagi puasa ngajakin ke warteg berarti setan ya tuh. Ya bisa Atau jadi. gimana? Atau bisa jadi godaan itu sebelum Ramadan. Oh, godaannya Tapi seluruh Ramadan. bekasnya bisa jadi Ah, ya bisa jadi seperti itu ya. Iya, Bekasnya dia ya kembali tadi hawa nafsunya itu, hawa nafsu. Pola bisa seperti itu. untuk menguatkan Tad, biar Iya. kita semakin kuat imannya, tidak tergoda oleh godaan setan dan yang berbentuk manusia juga. Gimana ini? Iya. Untuk menguatkan ya. Menguatkan Iya. biar kita nggak tergoda Iya. ini Tad. Ya tadi di awal disebutkan bahwasanya iman itu kan naik turun. Iya. Ada sebabnya itu kan. Sebabnya naiknya itu karena ketaatan ya. Naiknya karena ketaatan, sedangkan turunnya kan karena maksiat ya. Oh, Jadi, bisa jadi berarti nah, dosa kita yang membuat kita malas ya Tad ya. betul. Oh, Betul. Masya Allah. Dan kalau kita merenungi dan itu realita yang kita rasakan sekali ya. Pas di bulan Ramadan itu sangat beda sekali. Iya. Suasana dan keadaan hati kita itu sangat berbeda sekali. Iya, lebih tenang. Iya. Terus orang Iya. yang biasanya sholat hanya 5 waktu ditambah dengan Betul. sholat-sholat lain. Iya, bisa jadi. Dan saya pernah jumpai seorang di bulan Ramadan itu dia pertama kali sholat gitu. Oh, Waktu Masya itu Allah. sebelumnya itu sakit, jadi akhirnya muncul kesadaran. Waktu itu saya diminta di sebuah musola untuk ya ngisi tentang masalah puasa lah ya. Iya. Setiap subuh karena dekat rumah tinggal gitu waktu itu. Itu saat itu jamaah itu apa namanya bulan ini Ramadan ini baru sholat ini. Alhamdulillah, kenapa? Habis sakit, mungkin ada kesadaran itu ya. Titik kesadaran hanya alhamdulillah. Makanya banyak sekali insya Allah lah. Mudah-mudahan ya banyak yang akhirnya insaf kemudian kembali ke jalan yang benar dengan bulan Ramadan itu ya. Seperti itu. Amin. Karena itu bareng-bareng lagi Iya. pada musim ketaatan ya kan, Iya. bawa itu memang. Tapi biasanya itu kalau awal-awal Ramadan itu Iya. nuansanya kental banget Tad. Betul. Kenapa? Kalau udah 10 hari pertama itu kan kuat tuh rame-rame ke masjid ya kan, anak istri semuanya dibawa. Ntar udah di 10 berikutnya soft udah maju. Mulai maju, terjadi kemajuan. Ada kemajuan tuh Tad. Itu fenomena apa itu Tad? Kalau seperti itu Tad. Jadi kalau sudah dikabarkan di dalam Al-Quran kan intinya secara intisarinya adalah manusia kan sangat mencintai harta, mencintai dunia ya. Iya. Seperti itu ya. Jadi makanya di antara hikmah aslinya itu hikmah puasa itu kan menyebabkan orang itu memiliki sifat zuhud gitu. Meremehkan dunia ya. Tidak hati tidak terpaut dengan dunia gitu. Ya karena sekarang apalagi ya, era sekarang kan begitu apa ya, gelombang materialistis dan seterusnya itu masif ya. Apalagi seperti itu. Seperti itu. Ya, boleh nggak nih Tad? Ya. Melenceng sedikit Tad. Ya. Zuhud menurut Ustaz seperti apa sih Tad? Zuhud. Iya. Jadi kadang-kadang kan apa harus melupakan dunia atau hanya ini saja gitu Tad? Ibaratnya dunia itu di genggaman. Anggaplah atau di genggaman atau mungkin di saku kita. Saku kita kan saku baju sini kan dekat. Kalau dalamnya kan ada hati ya. Tapi tidak dimasukkan ke hati. Oh, jangan masukkan ke hati ya. Hanya dunia digenggam saja ya. Iya. Karena zuhud itu tidak identik miskin. Tidak identik kita bajunya ini ya. Kayak gitu kan. Ya, Rasulullah juga tunggangannya kan kalau di ke ini kan onta merah ya. Onta merah itu kan miliaran ya. Masya Allah. Kalau berbicara manusia yang paling zuhud tentunya para nabi. Para nabi. Sedangkan Nabi Sulaiman istrinya 10. Berapa? Istrinya berapa? 100. 100. Iya. Kurang zuhud apa? Iya. Rasulullah mempunyai apa aja ya. Masya Allah. Dari pasangan itu khusus untuk beliau sampai 9. Ya. Jadi bukan itu zuhud itu. Tidak harus miskin itu. Ya, malah dia kita dipahami dengan haji itu kan harus perlu uang, betul. Perlu biaya besar. Itu kan untuk haji saat ini walaupun itu kan harus mempunyai kesuhudan, nggak mesti dengan itu kan ya perlu biaya ya. Kalau memahami zuhud itu harus tidak meninggalkan dunia
betapa banyak amalan-amalan yang butuh. Ini agak melenceng dari Nggak apa-apa. itu, nggak apa-apa ya tadi Iya, ya. apa? Karena ini kan apa Masya Allah, Ustaz. masalah jadi banyak pertanyaan terus Ustadz mengungkapkan sesuatu akhirnya saya bertanya ini Betul. kan ini tanpa biasa Iya, Tad. iya, Kita iya. podcastnya podcast dari sebelumnya kita punya podcast nih Tad. Iya. Namanya From Minus to Zero. Emang kita menceritakan sesuatu yang promosi juga nih ya Tad. Iya. Promosi jadi mereka bisa menginspirasi orang Tad, dari podcast tersebut. Jadi ceritanya ya bener-bener mereka datang ke tempat kita share ilmu, ya ceritanya bisa dari ujung A sampai Z balik lagi ke A. Karena ngobrolannya itu kan kalau mereka bukan pelakunya langsung itu kan kebingungan jawabnya. Tapi Ustadz luar biasa nih Tad. Maksudnya saya nanya tadinya bulan Ramadan akhirnya lari ke suhud, pengalamannya luar biasa nih Tad. Ya, apa ya tadi ya? Antara hikmah puasa menyebabkan orang suhud. Oh, Masya Allah. Ya, betapa tidak. Ya, praktek nyatanya di yang dihalalkan pun nggak dimakan pada saat puasa ya, Tad. Oh, itu caranya ya, Tad. Berarti masih berhubungan ya, Tad. Terus kalau kita sahur ataupun ini kan mungkin sudah dihidangkan berbagai macam, tapi hanya sekedar ini sudah kenyang. Kenyang. Tidak kita bawa semua berarti. Iya, Masya Allah. Praktek suhud nyata itu. Berarti bener-bener Ramadan ini bener-bener kuliah kita ya, Pak? Iya, betul. Tempat belajar gitu. kita, madrasah kita ya. Itu, betul. Oh, Masya Allah, Tad. Iya. Wah, keren-keren ini, Tad. Cuma tadi saya belum terjawab itu yang apa, Tad? 10 hari sudah mulai maju itu. Oh iya, gimana, Tad? Ya mungkin adalah godaan itu, godaan. Godaan itu, Tad. Kalau Rasulullah kan 10 hari terakhir justru malah mengencangkan ikat pinggang. Beliau menghidupkan malam, membangun keluarganya. Dan beliau iktikaf 10 hari sampai wafat itu beliau setiap Ramadan itu iktikaf dan sampai diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Beda sama sekarang, mall malah justru makin penuh mallnya. Saya lewat kadang kalau lagi ngisi dan pulang ke rumah itu ngelewatin ya di pusat belanja. Pusat belanjaan. Nah, ini kok antara masjid sama ini mana jamaah iktikafnya lebih ramai yang di luar. Tongkrongan di depan mall misalkan itu. Iktikafnya di supermarket. Iya, itu bisa. Salah. Tapi mereka punya punya apa namanya, pegangan katanya kalau membahagiakan istri dan keluarga itu pahala juga. Betul. Tapi kan ya mudah-mudahan itu salah ya. Maksudnya nggak pada tempatnya gitu ya. Ada waktunya juga. Ada waktunya, iya. Dan tidak harus juga berdiam diri di masjid juga, karena banyak kesempatan dapat keutamaan tadi. Iya. Bisa. Kadang yang gitu juga, Tad. Mereka yang punya ilmu jadi nyelewengkan seperti itu malah, Tad. Iya kan? Jadi mereka bisa jawab pertanyaan manusia yang sendirinya sebenarnya dia tahu itu nggak sesuai dengan pada porsinya ya. Betul. Iya, jadi saya membahagiakan istri bahagia, pahala juga. Nah, saya sholat di masjid, pahala juga. Sholat 5 waktu udah nih. Saya suruh nyenengin istri nih malah. Tapi kan kurang pas ya. Jadi ada perkataan ulama itu fikuli makol makom, wa fikuli makom makol. Setiap ucapan itu ada tempatnya. Ada tempatnya. Kapan diterapkannya diterapkannya. Iya. Makanya setiap hadis itu pasti ada apa namanya, Tad? Masya Allah, astagfirullahaladzim. Asbabul nuzul ya. Iya, ada sebabnya. Makanya hadis ini timbul, ada konteksnya apa. Betul. Iya, jangan langsung hadis itu dipakai tanpa ngelihat depan dan belakangnya ya, Tad. Kadang-kadang kan ada yang gara-gara baca hadis satu sesama muslim jarang negur. Betul. Oh, itu bukan ininya saya, ini gak segitu. Masalah ini kalau saya kan nih nggak masih bayang nih, Tad, mau ngikut apa nih gitu kan, yang pengen belajar banyak lah tentang Islam itu. Jadi saya benar-benar terbuka, Tad, dengan mazhab apapun saya terbuka. Iya, karena contohnya kecil aja, Tad. Jadi awal-awal saya kalau mau sujud ininya dulu. Atau tangan dulu. Lututnya dulu apa tangan dulu. Ternyata dua-duanya
sunnah. Iya, pernah diterapkan. Iya, dua-duanya sunnah. Iya. Nah, kalau saya, prinsip saya, moga-moga ya ini suatu kebaikan ya. Jadi kalau saya malah rakaat pertama, saya lutut dulu. Iya. Sunnah. Rakaat kedua, ketiga dan keempat, Betul. tangan dulu. Karena dua-duanya Rasul contohkan. Kalau nggak salah kan itu ya, Tad. Jadi awal Nabi Muhammad SAW itu lutut dulu pas masih muda, gitu kan ya, kalau nggak salah. Dan setelah umurnya lanjut, beliau udah tumpuan kakinya, lututnya udah nggak ini, dia pakai tangan. Berarti saya seperti itu. Akhirnya saya gunain dua-duanya daripada jadi polemik di. Kan ada juga, Tad, saya pernah dengar suami istri itu bertengkar gara-gara itu. Masa itu? Iya. Bertahu. Kan Masya Allah ya, karena ya kurang terbuka dengan mazhab lain. Betul. Iya. Karena semua menurut saya punya dasar. Itu masalah yang luas lah harusnya. Iya. Tidak inilah. Terus kalau dikembalikan ke yang penting sah sholat kan rukun dan syarat. Iya. Itu kan tidak masuk. Nggak masuk dalam itu kan. Nggak perlu mempermasalahkan yang ini. Yang kayak gitu nggak usah dipermasalahkan. Kepengennya saya rukun sama umat beragama Islam itu, saya kepengennya rukun lah, nggak usah. Ada lagi ya, Tad. Saya pernah sholat di suatu, nggak usah disebut lah. Itu kayaknya saya diasingkan. Oh gitu. Iya, ada itu. Gimana itu ceritanya? Ya, jadi saya kan agak bingung, ini kok jamaahnya kayaknya sedikit, terus tetangga sama kanan kiri tuh enggak, malah sholatnya pergi ke tempat yang lain. Betul. Enggak di situ. Tapi pikiran saya kan, saya ini jauh lah ya. Akhirnya kan saya sholat di situ. Habis itu kok ini nggak usah dibahas. Maaf lah ya, nggak boleh. Maksudnya itu kan mereka juga punya inilah, punya landasan sendiri mungkin. Ya saya aja yang belum paham masalah itu. Ya kembali lagi, Tad. Saya sudah ini. Kembali lagi, Tad. Masalah yang kembali lagi ke Ramadan. Ya. Jadi bulan Ramadan ini kan penuh berkah nih, Tad. Jadi Masya Allah ya. Apapun yang kita lakukan nilainya ibadah. Nah, ada juga orang yang berpendapat katanya tidur pun ibadah. Colok bisa dijelaskan gitu. Waduh. Tidur itu kan sesuatu yang mubah. Tergantung niat ya. Kalau memang niatnya dia tidurnya untuk apa? Untuk nanti biar nanti mungkin tarawehnya kuat atau baca Qurannya kuat. Ya, insya Allah dapat pahala. Bahkan Imam Ahmad itu mengatakan, Imam Ahmad itu semenjak Allah seperti ini, jadi karena memahami hal seperti ini, jadi saya senantiasa meniatkan dengan hal yang mubah, makan saya, minum saya, tidur saya, niat karena untuk menguatkan ibadah saya. Maka itu selalu diniatkan kebaikan, maka akan bernilai ini. Nilaikan ibadah. Iya, iya. Masalahnya sering disalahgunakan kan. Kadang-kadang karyawan nih tidur dulu, ibadah nih jadi ganggu. Nah, kita sebagai pekerja misalkan, kita mewakili pekerja kan, hal yang kita lakukan di dalam pekerjaan, biar bagi-bagi juga nih, biar orang yang pekerja nih, jadi di dalam sholat ibadah itu kan ada waktunya ya, Tad ya. Jadi setiap perusahaan mempunyai peraturan tersendiri. Tapi insya Allah lah di Indonesia itu mereka menghormati ibadah kita. Nah, yang sering disalahgunakan oleh karyawan itu, kadang-kadang izinnya sholat, tapi tidak sholat. Nah, yang kedua, waktu jam kerja ini, Tad. Waktu jam kerja misalkan masuknya jam 8 nih. Nah, dia molor nih. Itu menurut Ustadz seperti apa hukumnya dalam Islam? Ya, jadi ada apakah kalau memang di depan ada perjanjian sih nggak masalah ya, dan maksudnya bebas gitu. Ini
buat kita sendiri biar merasa lebih baik di menghadapi bulan Ramadan itu kan harus bener-bener ya bahagia lah. Iya. Kita nggak ada Betul. apa namanya ganjalan di hati gitulah. Gimana Tat? Jadi kata ulama berkait tadi Mm-mm. al muslimuna ala syurutihim ya. Jadi Ah, seorang muslim itu sesuai dengan syaratnya, akadnya dulu. akad di Dia awalnya ya Tat. bekerja, Iya. aturnya gimana, Heeh. maka ikutin itu. Heeh. Seperti itu. Nah, jadi ya sebagai seorang muslim harus memiliki etos kerja ataupun amanah. Kan dua hal ya, Allah. profesional sama amanah. Itu Amanah. kan ngomongnya sholat ternyata nggak dipenuhi sholat. Salat. Seperti itu ya. Iya, Masya Padahal Allah. ya haknya juga dipenuhi dan seterusnya. Atau Iya, datang ini datangnya tidak tepat waktu, tepat tapi waktu. sudah dari awal aturnya sekian itu sudah melanggar. Kembali lagi terkait dengan puasa itu ada Puasa. kaitan juga. Iya. Itu kan apa namanya? Puasa itu kan melatih sikap merasa diawasi Allah. Oh, Iya Masya kan? Allah. Iya ya. Bagaimana orang puasa sama enggak kan Beda ya. Maksudnya yang tahu kan dirinya kita, puasa. diri kita, iya. Richard lagi Ah, maaf ya lagi berwudu. Enggak tahu deh. Kalau dia enggak takut sama Allah. Takut sama Allah ya. Allah yang tahu kan. Nah, di antaranya Nah, itu itu Tat. Iya. harusnya Maksudnya puasa itu membawa ke situ. membawa ke situ pembelajaran seperti itu ya, karena pribadi. misalkan kita punya makanan, kita Betul. tengok-tengok nggak ada orang, Iya. gitu kan, kita bisa makan, keluar lagi bilang puasa, gitu ya tadi Iya. ya. Ya, memang pembelajaran bulan suci Ramadan ini benar-benar semua kena ya. Iya. Jadi 1 tahun kita apa namanya melakukan sesuatu, disinilah kita Iya. tempat untuk belajar ya. Iya. Kalau kita bercermin kepada orang soleh dulu dari Heeh. mungkin zamannya para sahabat atau tabiin atau Heeh. itu yang soleh, diceritakan ada seorang di antara mereka itu rahimahullah atau radhiyallahu anhu itu berpuasa sunnah ya selama 40 hari, istrinya nggak pernah tahu dia puasa sunnah. Masya Allah. Jadi pas di rumah seakan-akan udah sarapan, padahal alasan bawa bekal nanti pas di tempat kerjanya, oh mungkin suami saya nanti makan di sana. Ternyata enggak juga. Seolah-olah tidak puasa tapi dia ternyata puasa menjaga. Nah itu kebalikan darinya tadi. Oh iya, kebalikan dari sini. Balik itu kalau kita berjemaah kita malu gitu dengan mereka itu. Masya Allah. Berusaha menutupi kebaikannya ya. Masya Allah, biasa. Luar biasa ya. Puasa sunnah, kalau puasa wajib sih pasti ya sama-sama puasa ya kan. Iya. Udah ada jadwalnya, udah ada bulannya gitu mungkin, ya. Saya lagi nggak puasa kok loh, Mas dosa kan. Ini bulan Ramadan mau puasa gitu ya. Ikhlas gitu. Terus Tat, hukumnya gimana Tat? Kalau puasa Senin Kemis atau puasa yang lainnya bila bertamu nih Tat? Gimana tuh hukumnya Tat? Ditawarin minum, ditawarin makan sama tuan rumah. Itu hukumnya gimana Tat? Atau harus dibatalkan atau gimana Tat? Melihat bagaimana tuan rumah itu, kalau memang kita menolak itu dia membuat dia tidak suka, maka menggembirakan tadi seorang muslim wajib dengan puasa itu sunnah tadi, puasa sunnah. Itu ada kisahnya Salman Al Farisi sama siapa sahabat Abu Darda ya. Nah, yang dipersaudarakan oleh Rasulullah antara Salman datang rumahnya, ternyata sahabat Abu Darda sedang di luar rumah ya, yang ketemu sama istrinya. Nah, tapi itu sudah mau mendekati maghrib dan pulanglah itu sahabat Abu Darda langsung segera menuju ke segera menuju ke meja makan. Ya, tempat mengambil makan dia, menyiapkan untuk sahabat Salman. Silakan makan, gitu kan. Saya sedang puasa. Saya nggak mau makan kalau kamu juga nggak makan. Akhirnya dengan kayak gitu dia akhirnya sahabat Abu Darda membatalkan. Itu di situ. Jadi boleh untuk membatalkan. Boleh membatalkan. Dan pahala puasanya insya Allah. Iya. Ini ya. Kalau dia sudah niat, insya Allah dapat ya. Tapi kalau misalkan nih, kita bertamu nih di kebudayaan Indonesia ini kan, budaya, misalkan kita datang, nah antara kita, misalkan jam 12 ini masih jauh kan puasa nih, jam 12 jamnya makan, kita bertamu, akhirnya disediakan makan, apakah kita lebih baik makan langsung atau kita ngasih tahu bahwa kita lagi
saum, lagi puasa. Itu lebih baik Oh. mana? Oh, bertamunya jam 12 Misalkan kita bertamu nih, siang. siang jam 12 siang atau jam 3 lah. Iya, iya. Nah, diajak makan atau dia kasih minum sajian gitu kan ya. Itu lebih baik kita langsung makan dan minum tanpa ngasih tahu kita lagi puasa, atau kita kasih tahu bahwa maaf kita lagi berpuasa gitu. Lebih Ya. baik yang mana, Ustaz? Menurut pandangan Ustaz? Dan itu sudah dihidangkan itu ya. Udah dihidangkan. Oke. Heeh. Dan sisi lain kadang-kadang kan, aduh, kok kalau saya bilang saya lagi berpuasa, sok suci bener, udah gayanya mungkin kayak saya gitu kan. Iya, ya. kalau itu dari Kopian, segala sisi macam. yang berpuasa ya. Iya, yang Tapi berpuasa. kan harus kita berbicara juga dari sisi orang yang ini Heeh. ada eloknya juga kan. Iya. Maaf, jenengan sih lagi puasa. Saum Kan enggak gitu. saum enggak gitu. Itu Itu kan akhirnya saling menghargai. iya, saling menghargai. Ya. Kalau misalkan saya datang nih, datangnya jenggotnya nggak gini tak dikepang kan orangnya nggak tahu. Ya, ngepang nih dikepang gitu kan, datang mereka kan nggak nanya antum puasa atau enggak gitu kan, tahu-tahu langsung silakan minum gitu kan. Oh gitu ya. Iya kan, ada misalkan bisa jadi nggak Senin Kemis nih, misalkan dia lagi bayar puasa apa gitulah, puasa Daud atau apa gitu kan. Kalau Senin Kemis mungkin yang kita tamuin itu ustadz atau tahu agama gitu kan, mereka nanya pasti biasanya kan, ustadz lagi puasa atau enggak, atau antum lagi puasa atau enggak gitu kan. Nah ini kan kalau misalkan dia datang ke umum, maksudnya ya kayak saya lah, agamanya rendah gitu kan, datang misalkan ngobrol, tamunya saya tawarin langsung minum gitu. Nah sebagai yang puasa, apa lebih baik saya ngomong? Kalau saya ngomong saya berpuasa kosok suci gitu. Kan puasa itu yang menilai langsung Allah. Ya, betul. Nah kalau kita langsung ngomong saya lagi berpuasa, kayaknya kurang etis. Terus tapi kalau misalkan saya ngomong langsung minum, itu lebih baik mana sih, Tad? Kembali tadi kisah yang Salman itu. Kalau Salman kan sedikit meralat, sebenarnya untuk waktunya sebenarnya tidak diterangkan itu waktu tepatnya ya. Waktunya itu mendekati atau siang, saya ralat ya tadi. Terus ada kesungguhan dari sahabat Abu Darda, dia sendiri pernah adalah istri, tapi dia melayani jadi, lah. Coba dibayangkan sudah gitu. Udah bener-bener iya bener-bener effort banget kan, keluarin makanan segala macam yang. Tapi ini kebalik ya, kebalik bukan tamunya ya. Iya. Jadi dari situ apa namanya? Oh ya, Salman juga datang jauh-jauh. Nah itu kan seperti itu. Kalau apa namanya, dia tidak makan ya pasti akan kecewa ya. Akan kecewa. Nah itu kembali ke situ. Polemiknya kan gini. Gitu apa tidak? Polemiknya kan gini. Kalau saya bilang Abu Darda udah, contohnya nih, udah masak, udah naruh sesuatu, udah. Kalau sekarang GoFood nih, ngobrol-ngobrol, GoFood datang, udah beli-beliin, udah disiapin. Saya bilang, saya lagi berpuasa kan. Betul. Kalau ini yang berpuasa ya Abu Darda ya. Bukan salahnya. Tapi kenapa sahabat Abu Darda begitu dia sangat perfect untuk itu? Karena melihat ini jauh-jauh nih. Iya, jauh belum makan, otomatis makanya juga ketika dia saya juga dia harus ikut makan juga. Maka itu kan jadi makanya membatalkan si Abu Darda itu. Lihat itu langsung menghargai. Dia menghargai bahwa apalagi tadi ya persiapan gitu. Kalau di zaman sekarang ini kan ya tuan rumahnya udah menyediakan, udah pesen GoFood seperti itu segala macam. Saya bilang saya lagi berpuasa kan, aduh kayaknya itu menurut Ustadz gimana? Apa nggak usah ngomong langsung makan atau? Iya, itu pilihan ya. Pilihan, nggak masalah juga, nggak masalah ya. Dua-duanya ya, insya Allah karena Allah lah ya. Kalau tadi nyontoh yang tadi ya, ya nggak tahu nggak apa-apa juga. Apa gunanya juga nggak perlu tahu juga nggak apa-apa toh. Makan juga. Makan juga, iya. Makan juga, masalah. Masalah. Sepertinya malam. Barakallah. Alhamdulillah. Ketika kita imannya naik turunin kan misalkan dikasih cobaan sama Allah, itu apakah itu bukti Allah sayang sama kita atau
apa Allah yang lagi murka sama kita itu, Tat? Gimana? Ketika Ketika iman kan selalu naik turun nih, Tat. iya. Nah, pas lagi naik mungkin sedekah segala Hmm. macam, pas turun malah ada cobaan hidup yang berat gitu, Tat. Itu orang layak umum di luar sana kan pandangannya, aduh, kalau lagi dikasih rezeki banyak Allah lagi sayang, ya kan? Kalau lagi dicoba Allah lagi murka sama saya ini dikasih cobaan. Iya, betul. Itu untuk menenangkan hati bahwa ini semua cobaan ini adalah apa yang bukti cintanya Allah kepada kita gitu. Gimana, Tat? Justru ketika Allah menguji, itu tanda Allah cinta. Karena Allah cinta. Justru bukan ya kebalik gitu, harusnya ketika Allah memberikan ujian kepada seorang hamba itu tanda indikasi Allah mencintai dia. Ya, seperti itu ujian. Makanya kan sabar ada 3 ya, sabar ketika diuji, sabar ketika taat. Jadi dia tadinya bisa taat kok, dengan ujian ini dia tidak sabar dengan ketaatannya ya. Dengan ketaatan itu. Dengan goyah dengan adanya ujian ini. Ini juga butuh kesabaran juga kayak gitu kan. Betul. Iya. Butuh kesabaran ya. Iya, ada lagi sabar untuk menjauhi maksiat ya kan. Maksiat. Itu, Masya Allah. Iya. Itu di surat apa itu ada juga sifat kayak gitu, ketika memberikan kemudahan, seolah-olah sedang dimuliakan. Iya, seperti itu. Ketika ini Allah lagi menghinakan saya. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu kan ya. Setelahnya kan kala tidak demikian kata Allah. Tidak demikian. Insya Allah. Barakallahu fiik. Di dalam bulan Ramadan itu hal-hal yang kita lakukan itu kayaknya dipermudah. Misalkan mau niat apa aja dipermudah, itu apa karena dari lingkungan yang membuat itu semuanya dipermudah, apa karena setan yang dibelenggu itu ya, Tata? Bisa jadi permudah dalam hal apa ini? Beribadah, misalkan ya. Kayak sholat, terus berpuasa, terus itu kayaknya pada hal umum kita itu kayaknya lebih mudah gitu. Lebih mudah melakukan kebaikan gitu. Banyak nih ntar kalau buka puasa kan mereka berbagi, yang betul. sebelum-sebelumnya nggak pernah berbagi, mereka berbagi gitu. Bisa jadi karena motivasinya itu di bulan Ramadan besar ya, motivasinya karena tadi bulan berkah itu. Dan ibaratnya kalau bahasa orang Jawa ngomong rebegan itu bulan Ramadan, rebegan itu. Sampai maaf ya, yang non muslim saja dapat ini ya, itu ya. Iya, karena bulan Ramadan ini benar-benar luar biasa. Kemarin kan tahun lalu ada apa namanya, pernah itu namanya apa ya Mas? Ya Mas, yang perang apa namanya? Takjil apa ya? Murtarjil ya. Itu kan murtarjil tahun lalu itu kan. Jadi saudara-saudara kita yang bukan non muslim lah, mereka berebut takjil. Itu kan bener-bener Ramadan itu keberkahan buat seluruh umat. Luar biasa ya. Kalau berbuat baik itu sih bisa ke non muslim, bisa kita itu bener-bener bisa apa namanya, membawa sesuatu yang luar biasa itu. Jadi biar euforianya ada sampai bukan Islam aja mereka berebut takjil kan. Aduh ya. Enggak, juga orang lewat itu dibagi juga enggak tahu juga ini sama enggak juga kan? Iya. Ambil aja itu ya. Oh, Masya Allah. Iya. Kesimpulannya nih Tad. Pesan dulu deh Tad. Pesan buat kaum muslimin, pesan buat saya juga untuk di bulan Ramadan ini kita mengejar pahala atau lebih baik mengejar rahmat Allah ya Tad. Karena ada yang bilang nih 10 Ramadan ini apalah katanya, tapi saya di hadis katanya kayaknya ngeliat nggak ada gitu. Iya, hadisnya
Doi apa ya tadi ya? dipermasalahkan. 10 hari pertama Nah. mendapat ampunan, terus apa Nah. itulah. Saya lihat-lihat nggak ada sih. Jadi pertanyaan saya, lebih baik mengharap rahmat Allah atau lebih baik eh, apa namanya? Mengejar pahalanya gitu kan. Bukan suatu yang kontradiksi. Kontradiksi itu. Rahmat Allah juga pahala juga, itu Pahala sama ya. aja. Oh, itu Jadi, bukan iya, ininya ya. jadi Kadang-kadang kan gini, Tat. Saya melakukan sedekah ini di bulan Ramadan ini karena pahalanya berlipat ganda. Tapi ntar giliran di bulan Syawal, di bulan lain mulai turun. Terjun bebas. Terjun bebas, Iya. Nah, lebih baik kadang ada, saya pernah dengar itu siapa ya, astagfirullahaladzim. Jadi kalau memang syairnya itu ya mengerikan sih, syairnya. Kalau memang saya melakukan ibadah itu karena surga, tolong hilangkan surga dariku. Tapi karena kalau aku melakukan menghilangkan apa? Astagfirullahaladzim. Kalau aku meninggalkan sesuatu karena takut neraka, tolong masukkan aku ke neraka. Oh gitu ya. Itu kan? Ya, betul. Itu terkenal sekali perkataan. Terkenal itu ya kalau itu. Robiah Al-Adawiyah. Oh iya, Robiah Al-Adawiyah itu masalah. Itu kan kayak gitu. Itu kan kalau bagi saya kayaknya aduh belum sampai sana nih levelnya. Jadi itu ekstrim dalam memahami ikhlas. Memahami ikhlasnya udah tingkatnya luar biasa gitu. Iya. Kita mengharapkan surga, takut dan neraka tidak mengurangi nilai keikhlasan. Karena yang memberi surga siapa sih? Allah. Kita menyembah kepada Allah, Allah yang memberi. Iya. Tidak itu. Jangan ini karena apa ya, menganalogikan dengan sesama manusia. Saya ikhlas enggak, saya enggak mengharapkan dikasih. Bukan, itu kan Allah sendiri yang menjanjikan. Allah yang menjanjikannya. Uiddat lil muttaqin kan, surga itu. Seperti itu. Disediakan untuk orang. Nah, ini yang sering yang menjadi bimbangannya kan gitu kan. Jadi kayak ada ulama besar nih Tad. Dia sholat, udah terkenal pokoknya, pengalamannya luar biasa. Tapi suatu hari malaikat itu mengabarkan kepada beliau, engkau siapa ya Tad? Saya agak lupa ini. Namanya siapa gitu. Kadang saya itu jadi dia datang kepada imam tersebut, mengatakan bahwa kenapa kamu harus sholat, kenapa kamu harus beribadah melebihi orang-orang lain, sedangkan kamu itu udah ditakdirkan sama Allah tempat kamu di neraka. Dan saya bilang, apapun yang aku lakukan, aku hanya mengharap rahmat Allah dan ridho Allah. Saya belum dengar itu. Tapi ada sebuah hadis, Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya penghuni neraka, penghuni surga itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, siapa-siapanya. Maka para sahabat balik lagi belum selesai. Biar enggak jadi polemik. Iya. Nah, akhirnya malaikat kan naik lagi nih. Nah, setelah berapa lama itu dia dapat informasi lagi bahwa dia itu udah masuk surga, udah jadi penghuni surga. Nah, apa tuh kesalahannya dia? Ternyata salahnya dia itu pada saat beliau masih kecil, ya udah dewasa lah, maksudnya udah balik, dipanggil ibunya dia pura-pura tidur. Itu yang menyebabkan dia ditakdirkan masuk neraka. Nah, setelah dia balik lagi mengabarkan bahwa engkau sudah menjadi penghuni surga. Karena pertama, engkau punya dosa. Ketika dipanggil ibumu, disuruh ibumu, engkau pura-pura tidur. Itu dosa kamu. Yang kedua, engkau dimasukkan surga pada saatnya penghuni surga karena engkau begitu ikhlasnya
dengan apa yang ditakdirkan Allah. Berarti dari sini bisa berseri berikutnya tentang takdir ini takdir ya. Karena waktunya udah mulai. Ini kita kan sejam nih Akhirnya mau apa? biar ada sambungnya biar Ustadz tetap bisa. Gitu ya. Iya di sini, Masya Allah, alhamdulillah. Kan bisa dari situ takdir itu bisa dirubah berarti. Betul. Takdir itu Allah bisa merubah takdir kita bila kita mau berusaha gitu ya tadi. Karena kita yang gimana tadi ininya? Apa? Setiap umat kalau ingin berubah gimana? Astagfirullahaladzim. Ini mungkin iya ayatnya. Astagfirullah, saya lupa itu. Harus lihat ya. Gara-garanya ini sih timnya ngangkatin udah waktunya udah mau habis ini jadi konsentrasi buyar tadi. Hatta yuhayyiru bi anfusikum. Nah, Allah merubah satu kaum ya, sampai bila kamu itu merubah sendiri. Ada keinginan ya, tetap ada keinginan, ada keinginan yang kuat. Boleh ntar kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Iya, masalah kalau Ustadz berkenan dan ada waktu, biar acara ini Ustadz ini perdana nih Tad. Perdana ya. Perdana dan menurut saya Ustadz luar biasa nih Tad. Ini ntar habis ini moga-moga Ustadz banyak dipanggil ke taklim nih Tad. Karena Ustadz pengalamannya luar biasa nih Tad. Dari A sampai Z Ustadz bisa jawab semua. Apa ya Allah. Allah Akbar. Biasanya kan kalau yang saya bicarakan tadi kalau from minus itu kan pengalaman pribadi yang sudah melekat di hati. Nah kalau ini kan ilmu yang harus kita pelajari. Iya betul. Ustadz pengalamannya luar biasa nih. Masya Allah barakallah. Insya Allah ini bisa berlanjut. Gitu. Semoga yang menonton bisa mendapat manfaatnya, yang mendengarkan bisa mendapat manfaatnya. Hal-hal yang tadinya membuat kita ragu menjadi lebih baik dan lebih yakin tentang apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Karena sesuatu yang kita dapatkan semoga tidak hanya lewat di telinga saja, tapi sesuatu baik yang mendapat pahala itu yang dilakukan ya. Semoga apa yang hari ini kita dapatkan bisa dilakukan. Untuk menutup nih Tad, pesan-pesannya Tad untuk menghadapi bulan Ramadan, closing statementnya Tad. Itu sebenarnya yang mau saya sampaikan untuk awal puasa. Gak apa-apa Tad, kita tambahin sedikit gak apa-apa. Ya jadi pesan ya. Jadi untuk momentum menghadapi Ramadan tinggal hitungan jari ya. Berapa hari lagi ya? Berapa hari lagi lah? 4 hari lagi ya? Kurang lebih seperti itu ya. Ada yang 5, ada yang 4 ya? Ada yang belum jelas. Ada yang belum jelas. Nanti masing-masing sesuai. Masing punya dasar. Seperti itu. Kita tidak bahas itulah ya. Iya, kita hal-hal yang kayak gitu jangan dibahas. Pesannya dengan kehadiran bulan Ramadan tadi, kita harus berbahagia, bergembira. Amin. Harus bersukacita seperti itu karena bersyukur itu kan bergembira gitu ya. Karena kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kita sambut dengan pertama memperbaiki diri kita, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyesali perbuatan. Mungkin evaluasi nih, momentum untuk evaluasi tahun kemarin apa saja. Karena bagaimana Ramadan puasa ini bisa menghapuskan dosa kan? Kalau kita tidak evaluasi dulu kan? Harus evaluasi dulu apa saja. Itu berarti nanti ketika awal-awal Ramadan sebelum Ramadan masuk itu kita evaluasi ya tadi ya? Tobat. Ya. Apa yang kita lakukan? Dosa apa gitu ya tadi ya? Iya, jadi bertobat seperti itu. Dan nanti ketika beribadah benar-benar harapannya, aduh dosa saya yang itu diampunilah gitu seperti itu. Tobat, menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak ulangi lagi, tidak tobat sambel berarti ya. Oh iya, tobat sambel. Kapan nek kemaning aku melakukan itu gitu kan. Betul kayak gitu ya. Iya, insyaallah. Karena nggak ada kesempatan saja gitu kan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ketika nanti pas sudah kita berada di bulan Ramadan, kita benar-benar jaga pahala puasa itu. Amin. Benar-benar bersungguh-sungguh untuk jaga, jangan sampai berkurang ataupun sia-sia lah ya, sia-sia seperti jaga. Itu kan menunjukkan keseriusan ya. Pesan yang berikutnya adalah kita wujudkan sabda Rasulullah,
man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang maknanya adalah siapa yang puasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka dosanya akan diampuni oleh Allah yang telah lalu. Jadi benar-benar dorongan puasanya itu karena iman, bukan karena orang enak ambil puasa lah. Masa orang puasa ya kan, orang enak tetangga. Pelajaran boleh ya, Tad? Iya. Awal-awal boleh lah kita. Syukur-syukur nanti kalau seumuran kita bukan belajar lagi ya, Tad. Awalnya saya mudah-mudahan setelah itu tadinya gak enak, lama-lama enggak. Karena ikhlas itu butuh proses juga. Proses ya. Betul, seperti itu. Pembelajaran Iya. itu perlu proses. Kemudian yang berikutnya adalah mewujudkan tujuan puasa itu. La'alakum tattaqun itu. Berusaha jadi apa ini? Seperti itu. Itu mungkin itu pesan saya. Terima kasih banyak. Itu. Luar biasa. Semoga Iya. nah gitu, Tad. Ya? Ngobrol sama kita itu seperti itu. Kena waktu gitu. Ada apa wasitnya ya? Timnya ada wasitnya. Insyaallah. Kita insyaallah bisa Insyaallah. ngobrol lagi ya, Tad ya. Insyaallah. Saya pengen belajar, semoga pembelajaran saya kita nggak ada niatan sama sekali untuk menggurui ya, Tad ya. Enggak. Kita hanya ingin berbagi. Sama-sama. Ya, saya menanyakan, moga-moga bukan suatu dosa ya, Tad. Iya. Hanya menanyakan walaupun mungkin ada yang saya tahu tapi saya tanyakan itu hanya ingin pembelajaran lah ya, Tad. Iya, betul. Kebanyakan sih saya nggak tahu, Tad. Insyaallah. Belum tentu yang ditanya juga tahu. Ya sama-sama Sama-sama, belajar. iya, Ya, Tad. belajar. Kalau kita ada kesalahan kata atau perbuatan mohon dimaafkan karena saya sebagai makhluk yang sangat lemah yang harus banyak belajar. Apapun yang memiliki hari ini adalah takdir terbaikmu. Jangan lupa tetap belajar dan bersyukur. Masya Allah. Barakallah. Suara Al-Haq, semakin tahu semakin sadar. Semakin banyak ilmu, semakin merasa tidak tahu. Selamat datang kebenaran.